Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, jemaah subuh, jemaah maghrib rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan dan kemauan untuk melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di tangan saya ini ada sebuah buku kecil, judulnya adalah Khamsatu wa Salasuna Sababan li Ghufraniz Zunubi fi Daw'il Kitabi was Sunnati. Ini bukunya Bapak dan Ibu ya. Ini buku dikarang oleh orang luar. Artinya ada 35 amal pelebur dosa. Di rencana saya kalau memungkinkan sekali sebulan saya membahas ini gitu. Satu kali pertemuan satu judul gitu. Jadi ada 35 amalan yang amalan itu bisa melebur. Apa itu melebur? Ya, menghapus dosa-dosa manusia. Kenapa ini perlu dibahas oleh ulama itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dia tidak omon-omon kata orang itu. Dia ada di sini dalil-dalilnya, ayatnya ada, hadisnya ada. Kenapa penulis ini sampai terpikir oleh dia betul menyusun sebuah buku yang seperti ini? Jawabannya adalah karena Bapak dan Ibu, tidak ada satu pun di antara kita ini, termasuk kita yang berada di dalam masjid, yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, penting ini untuk kita pahami. Karena Nabi kita sendiri yang mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Adam itu pernah berbuat kesalahan. Bahkan Nabi Adam kita sendiri, tapi dia sudah diampuni, berbuat kesalahan di dalam surga. Kemudian anaknya lagi kan gitu, di mana Qabil membunuh ya saudaranya Habil itu. Nah, sampai ke bawah. Jadi Nabi mengatakan seluruh anak cucu Adam itu pernah berbuat kesalahan. Tidak ada kita manusia ini yang tidak bersalah. Tapi hadis itu belum titik. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah. Ya kan, orang yang bersalah masih dikatakan ada yang khair, sebaik-baik.
Jadi belum tentu Pak Bu kalau ada orang berbuat kesalahan langsung kita cap bakal masuk neraka. Ya. Nabi mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Dari yang berbuat kesalahan-kesalahan itu, maka mereka itu bisa menjadi orang yang paling terbaik. Siapa itu? Nah, itulah orang yang tawwabun, orang yang taubat kembali. Bahkan kata ulama-ulama kita, seseorang yang berbuat kesalahan dosa tapi dia takut dengan dosa-dosanya itu sehingga dia minta ampun kepada Allah, lebih baik orang itu dalam pandangan Allah dari orang yang banyak amalannya tetapi dia sombong dengan amalannya. Berarti ada orang yang sombong dengan amalnya, ada Pak Bu. Teman-teman sudah berulang kali pergi ke Makkah, lalu orang koketek sesadunya. Ambolah yang paling suci, ambolah yang paling bersih, ambolah yang paling berhak masuk surga. Nah, itu tidak boleh. Tapi justru Allah suka pada orang yang bersalah tapi dia takut dengan kesalahannya lalu dia minta ampun kepada Allah. Lalu dari mana kita tahu bahwa manusia ini berbuat salah? Apa yang membuat manusia berbuat dosa? Banyak sekali Pak Bu. Banyak sarana dan prasarananya sehingga manusia ini berbuat dosa, maksiat. Semakin banyak fasilitas yang dimilikinya, maka semakin besar pula kemungkinan dosa yang dilakukannya. Orang ketek-ketek saja buat dosa, apalagi orang kadang-kadang. Tadi menjelang Bapak Buko, saya lihat tadi ada berita sekilas itu. Seorang hakim di bawah tempat tidurnya ditemukan uang 5,5 miliar. Hasil dari apa? Hasil dari riswah, sogok menyogok. Untuk apa tuh enggak uang 5,5 miliar itu? Kalau berujung kepada penjara. Lebih baik seperti kita nih, uang mungkin pas-pasan tapi kita enak pergi ke sana kemari. Mau pergi ke Padang boleh, ke Jakarta boleh, walaupun kadang-kadang hutang-hutang, daripada uang banyak tapi masuk penjara pakai baju oranye. Jadi lebih bahagia orang-orang yang diberi oleh Allah rezeki mungkin pas-pasan tapi dia bebas kemana-mana. Itu makanya Nabi mengatakan sedikit nikmat kamu syukuri lebih baik daripada banyak tapi kamu kufuri. Jadi Bapak dan Ibu, orang kalau punya kekuasaan, punya harta, itu berpotensi untuk berbuat dosa. Kalau orangnya itu tidak ada fondasi agama. Tapi kalau dia agamanya kuat, dasarnya kuat, nah insya Allah. Apalagi yang membuat seseorang itu berbuat dosa maksiat? Organ tubuh kita nih Pak, anggota tubuh kita ini. Ini kalau tidak pandai-pandai kita mengelolanya, semua bisa menjadi ladang maksiat. Dek kegagahan bisa bermaksiat, dek kecantikan bisa bermaksiat. Mata bisa menjadi sumber dosa, telinga bisa menjadi ladang daripada dosa. Apalagi ini mulut, lidah yang tidak bertulang. Bisa. Kapan? Kalau yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata kotor. Kalau keluar dari mulut itu kata-kata caci maki. Kalau yang keluar dari mulut itu
kalimat-kalimat merendahkan orang lain. Nah, ini bisa menjadi sumber dosa. Tangan juga begitu Pak Bu. Tangan ini bisa menjadi ladang amal kebaikan, bisa juga menjadi ladang dosa. Kaki juga begitu. Apalagi hati. Nah, hati ini bisa menjadi sumber kebaikan, tapi juga dia menjadi sumber maksiat. Jadi sebenarnya Pak Bu, banyak penyebab seseorang itu berbuat dosa, maksiat itu banyak sekali. Itulah sebabnya kan di dalam sebuah hadis dikatakan harusnya kita ini dalam sehari itu bersedekah sebanyak 250 macam sebanyak persendian kita. Tapi tidak sanggup kita mungkin bersedekah sebanyak 250 macam itu. Tapi bisa kita bayar dengan sholat duha. Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim. Allah sangat tahu Pak Bu, kita ini bagaimana level kita tahu. Allah tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, dhaif. Khuliqal insanu dhaifa. Manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah menghadapi tantangan, lemah menghadapi godaan. Oleh karena itu, manusia ini terjerambab melakukan maksiat dosa. Kadang-kadang dosa besar, kadang-kadang dosa kecil itu. Dosa itu sudah diingatkan oleh Allah bahwa dosa itu kalau tidak diampuni oleh Allah fatal akibatnya. Apa akibatnya? Dalam sebuah buku yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu 30 efek dari dosa itu. 30 efeknya. Bayangkan 30. Kalau tidak diampuni berefek dia. Efek kepada kejiwaan, efek kepada otak, efek kepada hati, efek juga kepada anggota tubuh kita ini. Di dunia baru tuh. Nah, di akhirat apalagi kalau tidak diampuni oleh Allah. Maka oleh karena itu Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, dikasih kita Pak Bu kemudahan, dikasih kita kasih sayangnya. Apa itu? Ini dia 35 amalan yang akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita itu. Kalau ke-35 ini kita lakukan, Masya Allah ini, seolah ya bersih ya. Tapi salah satu saja dari yang 35 ini itu juga insya Allah akan menjadi orang-orang yang bersih ya. Nah, apa itu yang 35 itu ya? Kita mulai dari yang pertama di buku ini, bahwa amalan yang akan bisa menghapus dosa yaitu al-istighfar. Istighfar itu bahasa Arab. Ndak astaga doh. Ya. Istaghfaro yastaghfiru istighfaran. Jadi babnya bab istif'al. Apa itu istighfar? Salah paham apa? Permohonan ampun. Istighfar itu permohonan ampun atas perbuatan-perbuatan dosa, dan setiap doa yang mengandung
maksud ini disebut dengan istighfar. Jadi istighfar itu adalah permohonan ampunan. Berarti minta ampun, itu artinya. Tidak diam-diam saja, minta ampun istighfar. Dari apa? Dari semua perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, semua itu adalah mengandung dosa. Apa ukuran sebuah perbuatan itu berdosa? Standarnya apa? Kalau menyalahi, melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul. Nah, itu yang disebut dengan dosa. Apa itu? Tidak melaksanakan perintah Allah, apalagi wajib. Nah, itu dosa itu. Dan melakukan larangan Allah. Nah, itu yang disebut dengan dosa. Atau istighfar itu minta ampun adalah doa yang mengandung apa? Mengandung permohonan ampun. Nah, doa betul. Jadi ada permintaan, ada permohonan doa. Nah, oleh Nabi kita itu sudah dijelaskan pada kita, disusun oleh para ulama kita. Ini ayat-ayat tentang istighfar, isinya istighfar. Ini ayat-ayat isinya adalah istighfar, minta ampun. Nah, dibuat oleh Nabi kita banyak hadis-hadisnya, banyak doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Nah, jadi kadang-kadang boleh jadi Pak Bu, kita habis sholat atau di luar sholat kita membaca zikir, tetapi zikir itu bisa mengandung doa, bisa mengandung permintaan ampun. Nah, Bapak dan Ibu, jadi itu pengertian daripada istighfar itu. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa istighfar yang dibenarkan atau istighfar yang dimaksud bisa menghapuskan dosa itu adalah istighfar yang melepaskan simbol atau istighfar yang bersumber dari hati sanubari, bukan sekedar ucapan lisan. Nah, itu yang istighfar itu. Jadi istighfar itu munculnya dari nurani kok Pak, dari siko, dari hati kok keluarnya dulu, terbitnya istighfar itu minta ampun dari dosa kesalahan tadi dari hati. Tidak hanya sekedar ucapan astagfirullah, astagfirullah. Dan itu baru bibir, itu baru itu. Ini dari hati Pak, minta ampun pada Allah itu. Istighfar itu kalau dibaca jo astagfirullahalazim, nah itu betul-betul dari hati. Ada orang kena, bukan kita merendahkan ini. Ini kata ulama ini nih. Kalau ada orang umpamanya megang tasbih, tapi hanya sekedar di lisan itu, nah, belum masuk ke hati, itu belum cukup. Jadi bersumber dari hati, sehingga kalau istighfar itu dari hati, menghilangkan kerasnya hati itu. Hati yang kareh bisa menjadi lunak. Tapi kata ulama ini, kalau ada orang berkata saya beristighfar kepada Allah, sedangkan hatinya bersikeras untuk berbuat maksiat, nah itu hati, lidahnya memang baca istighfar, tapi hatinya bersikeras berbuat maksiat, maka istighfarnya ini masih membutuhkan istighfar lagi. Karena apa? Karena dosa-dosa kecilnya berlanjut menjadi dosa-dosa besar. Nah itu. Jadi kalau orang umpamanya nyut lama itu istighfar, hatinya itu mengeringkang juga pada Allah gitu. Nah, maka istighfar terus.
Istighfar terus. Sampai apa? Sampai ya hatinya menjadi lunak, lembut. Nah, ada seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Beliau berkata, istighfar kita masih membutuhkan istighfar. Nah, ini kan dalam kan. Istighfar masih membutuhkan istighfar. Paham maksud itu? Artinya apa tuh? Istighfar itu terus menerus. Jadi istighfar itu banyak-banyak. Itu artinya. Belum cukup sekali istighfar, lalu hati akan menjadi lunak. Boleh jadi belum cukup 1-2 kali istighfar, maka dosa itu akan diampuni. Apalagi dosa besar itu. Jadi ibaratnya istighfar itu seperti kita mau membongkar sebuah batu besar itu. Kalau batu itu tertanam di dalam tanah itu, lalu akan kita pecah, tentu tidak mungkin pecah sekali pukul, tidak bisa. Maka apa? Pukul terus. Begitu juga hati itu. Supaya hati itu melunak, maka apa nih? Gedor. Nah, itu. Jadi sebenarnya pukulan ke dalam hati. Digedor terus, ditokok tarik itu hati itu. Nah, lama-lama hati itu menjadi lunak dia itu. Itu istighfar itu. Karena hati ini Pak Bu, kalau dia sudah dicekoki oleh maksiat, dia akan menjadi keras. Maka Allah mengatakan summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka itu menjadi mengeras. Hati kita ini lunak, tapi bisa menjadi keras. Bahkan lebih keras daripada batu. Batu saja kata Allah, wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Batu itu ada yang mengeluarkan air, tapi hati kok tidak bisa mengeluarkan air mata. Nah, begitu hati itu. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfar membutuhkan istighfar. Kemudian Imam Qurtubi juga memberikan komentar. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang ini katanya? Di mana manusia banyak berkubang dengan kezaliman, tergila-gila, tidak pernah merasa puas, apalagi bertobat. Padahal tangannya memegang tasbih. Nah, itu. Rancak kamapai baca membawa tasbih rancak. Tapi tasbih itu jangan pegang-pegang aja. Ya. Tapi hendaknya apa? Yang bertasbih hanya bukan lidah, tetapi yang bertasbih juga hati. Nah, itu klopnya. Rancak. Nah, ini bukan saya mengatakan itu ya, tapi ulama besar ini. Nah, belum ketemu mana itu istighfar yang bisa menghapuskan dosa. Di dalam surat Ali Imran 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan sebuah perbuatan keji atau orang itu menganiaya dirinya sendiri, lalu mereka zakarullah, ingat akan Allah, lalu fastaghfaru lizunubihim, ini dah kaji kita ini. Lalu mereka mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Itu dia. Jadi ada kata-kata fastaghfaru. Nah, itu namanya istighfar. Mereka minta ampun. Jadi apa tadi minta ampun? Istighfar itu apa? Permohonan ampun dari hati nurani. Kenapa orang itu beristighfar? Karena dia sadar, kata Allah, wa may yaghfiruz dzunuba illallah.
Siapa lagi yang akan bisa mengampuni dosa kita kalau bukan Allah? Kalau ke manusia, Wak, minta maaf ya. Kesalahan kepada manusia, selesaikan dengan manusia. Kok tersinggung, orang talantung, orang dek muli awak, perbuatan awak, maka apa? Minta maaf. Tapi kalau kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, tidak ada yang bisa mengampuni. Itulah gunanya kita Bapak Ibu istighfar. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi di ayat ini Allah mengatakan, kalaulah minta ampun, kemudian apa lagi? Jangan ulang melihat. Itu. Ulang lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan ulang-ulang lagi. Kenapa? Karena wahum ya'lamu, karena Allah tahu. Tapi karena kelemahan manusia ini kadang-kadang kan itu. Sekali bersalah minta ampun, ulang balik. Ya Allah itu kan pengampun. Dia Allah, untunglah Allah itu Bapak dan Ibu tak seperti perlakuannya kepada umat dulu. Umat dulu sekali bersalah langsung diagih oleh Allah. Kita umat Nabi Muhammad ini berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali dibiarkan oleh Allah. Kasih oleh Allah kesempatan untuk taubat. Indah jodoh, baru diagih oleh Allah. Tapi jangan sampai kita datang azab Allah itu baru kita sadar. Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada kata-kata fastaghfaru, minta ampunlah kepada Allah. Juga di dalam ayat lain Allah mengatakan surah Nisa, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Minta ampunlah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini 2, pengampun dan penyayang gitu. Sudahlah diampuni, disayangi oleh kita. Kadang-kadang pada orang tidak begitu, Pak Bu. Salah orang sama kita, dikhianati kita oleh dia, lalu orang itu minta maaf gitu, didamaikan lah, bersalam-salaman gitu kan itu. Tapi apa? Anda lupu-lupu di situ. Itu manusia. Atau sayang itu yang alun-alun. Kalau Allah tidak, Bu. Kalau Allah diampuni dosa wak, disayang wak, ya Allah. Bisa tidak kita meniru Allah seperti itu? Kita maafkan orang, lalu kita sayangi. Bagaimana cara menyayanginya? Tidak kusuk-kusuk kepala ya dong. Nyolah gaya kusuk-kusuk kepala berahnya. Saya lihat kehidupannya. Ini orang bansai pemendak, dikhianatinya, difitnahnya, awak dia itu. Lalu minta maafnya, maafkan Bapak Ji, Bu Haji. Itu pun lah sebulan 2 bulan dulu baru tak maafkan awak itu. Lah 1 puluh kadang-kadang anak cucunya datang baru awak mau memaafkan itu enggak. Dicari pula dulu waktu yang tapek itu. Syukur orang tu enggak capek mati itu. Allah dimaafkan itu. Tapi masih ada tergurih-gurih di dalam hati Tekan-tekan aja baru itu. Masih tak tangyang-yang aja di talingo itu. Munculnya kasar gitu. Tapi maafkan tadi. Apa yang kurang lagi kita? Itu Allah. Innallaha kana ghafurur rahima. Allah itu diampuni oleh Allah, kemudian disayangi kita. Bisa enggak Pak Bu buat seperti itu? Maksudnya dibantu loh nya. Dia sudah menyakiti kita, lalu kita maafkan. Dewa lihat di hidupnya payah, lalu kita bantu dia, terkasih uang itu. Itu yang namanya sayang itu yang pengasih itu. Itu yang disebut dengan rahim itu, Bapak. Itu yang disebut dengan rahmah itu.
Oh, susah Ustaz. Ya susah, berat memang. Memaafkan memang berat. Tapi apa? Yang berat itu kadang pahalanya. Apalagi kalau kita kasih dia, kasih sayang. Mungkin dia tidak punya baju, kita balikan baju. Tidak do nangka di tanahnya, balikan bare, gas 10 kilo. Oh tidak do, bulan jonyo bali samba, lagi piti. Dan itu dilakukan oleh Nabi, Bapak, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah populer kisahnya itu. Orang Yahudi yang tiap pagi disuapi oleh Nabi, tapi apa? Diasung orang supah serapah kepada Nabi. Tapi apa Nabi? Terus saja kasih makan tiap pagi. Banyak pokoknya lah kisah-kisah bagaimana Nabi itu memang adalah hamba Allah yang penyayang itu. Nah, kita tiru itu Pak, kita tiru itu. Jangan sampai kita mengatakan awak kan tidak Nabi itu. Nah, kalau awak mengatakan awak tidak Nabi, berarti awak lah membuat gap dengan Nabi itu. Awak memang tidak Nabi, tapi apa kita disuruh oleh Nabi untuk mencontohnya. Suruh kita oleh Nabi untuk mencontoh Nabi itu. Beda kita dengan Nabi, Nabi itu menerima wahyu. Tapi banyak persamaan kita. Kalau kita sakit, Nabi juga sakit. Kalau kita senang, Nabi juga senang. Nabi itu manusia. Berarti Nabi itu juga merasa disakiti. Bahkan lebih banyak Nabi Muhammad itu disakiti. Tapi Nabi itu tidak dendam. Bahkan Nabi dengan kasih sayangnya akan itu. Ada lagi tuh Pak, enggak kisahnya kan? Ada ketika Nabi di akhir-akhir hayatnya kan minta Nabi itu, ada enggak di kalian kok, kata Nabi itu, yang pernah kena cambukku, kata Nabi itu. Di hadapan sahabat-sahabat mulia itu, tampillah seseorang Bu. Orang mungkin orang Afrika, majunya ke Mongko. Sahabat-sahabat lain wah geram itu dan cemas. Kalau ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, aku cambuk, maka hari ini silakan dikisas. Nah, dibuka oleh Nabi ini badannya, bajunya itu, baju. Ya Rasulullah, aku pernah engkau kena sabetan cambukmu dulu, katanya. Tapi waktu itu saya dalam keadaan tidak pakai baju, katanya. Buka dan Nabi bajunya. Mencari Nabi buka baju itu tambah geram itu sahabat itu. Tidak tega kalau nabinya ya akan dikisas itu. Baru dibuka bajunya, apa yang lakukan orang tersebut? Lalu ya dihampiri Nabi, kemudian diciumnya ya tubuh Nabi. Ya Rasulullah, katanya, kulitku yang hitam ini belum pernah selama ini bersentuhan denganmu. Kan main begitu. Nah, itulah bentuk kasih sayang Nabi. Karena Nabi memang ditugaskan oleh Allah untuk seperti itu. Nabi itu Pak Bu, kalau kasih sayangnya tidak pilih kasih. Karena satu kali Nabi itu kan bersalaman dengan seseorang, tangannya itu pecah-pecah, kasar tangannya itu, tidak selembut tangan Pak lagi Ibu itu. Kasar tangannya, kemudian mengereseng kulit itu. Dicium oleh Nabi. Cium Nabi. Kagetnya, orang yang paling mulia di muka bumi mencium tangannya. Lalu apa kata orang itu? Ya Rasulullah, kenapa engkau cium tanganku? Kata Rasulullah, inilah tangan nanti akan masuk surga. Tangan masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat lain, ini tangannya itu kareh, paca-paca, kasih. Kenapa? Karena ini tangan orang yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Ini pasti tangan hitam, mengereseng, luku-luku, tabah. Kenapa? Karena dia berjuang mencari rezeki, menafkahi keluarganya. Akan lebih mulia itu daripada tangan orang-orang yang pakai dasi, tetapi apa? Korupsi. Nerima sogok.
Mulia orang-orang yang membawa mangkik barang barik kan itu. Jadi kemuliaan itu adalah dari ketakwaan tadi itu Bapak dan Ibu. Jadi balik itu, maka kata Allah, innallaha kana ghafurar rahim. Allah itu pengampun dan penyayang. Di dalam ayat lain Allah tegas-tegas lagi mengatakan, Qul li ibadiyallazina asrafu. Muhammad, kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas berbuat dosa itu, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa artinya? Jangan beranggapan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kalau dia mau minta ampun, tobat, istighfar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Bu. Bagaimana Allah itu memberikan ya pintu ampun bagi hamba-hambanya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya ampunanku, kasih sayanganku lebih dahulu daripada marahku gitu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa kan, maka apa? Lebih cepat itu ampunan Allah itu menuju sama dia kalau dia minta ampun daripada azab Allah itu. Dalam hadis lain yang kedua, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya ampunanku mengalahkan yaitu marahku. Namanya itu Bapak Ibu hadis-hadis tentang ampunan ya dari Allah, kasih Allah. Nah, jadi ini hendaknya membuat kita juga saling memaafkan, betul tidak? Dan ini juga membuat kita menjadi takut berbuat dosa. Ya. Dan kalau sudah pernah berbuat dosa, kesalahan, nah, cepat minta ampun. Fastaghfiru, segera kata Allah. Jangan tunggu-tunggu. Bekolah malam bekolah ya. Ayo koleh kaidi aku malam. Salah pagi hari, kalau bisa seketika itu juga minta ampun. Nah Allah mengatakan seperti itu. Wasari'u kata Allah. Segera, bisur'ah. Segera, jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Walaupun dosa kecil Pak Bu, dosa kecil yang kita lakukan, nah, setelah melakukannya cepat istighfar, cepat minta ampun. Nah dosa kecil kalau tidak diampuni bisa berpotensi untuk menyeret orang ke dalam neraka. Apalagi dosa besar. Kalau sudah di kerongkongan ya nyawa, nah, tidak bisa lagi istighfar, tidak bisa minta ampun lagi. Tapi kalau masih kadang sakit-sakit, ya kan, tidak bisa berjalan lalu soal, itu minta ampun. Apalagi di saat kita masih sehat-sehat ini, banyak minta ampun itu. Ada lagi ayat dalam surat An-Nuh ayat 10. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi ada menarik dalam bahasa Al-Quran, ada ghafura, ada ghaffar. Ya, itu kalau ghafura itu namanya mubalaghah isim fa'il namanya dalam bahasa Arab. Itu sangat pengampun. Ghaffar juga begitu itu. Itu dalam Asmaul Husna begitu. Ada Ghaffar, ada Ghafur. Jadi ini perintah atau perkataan daripada Nabi Nuh gitu. Merintahkan, minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, lalu yang kita minta ampunkan itu Pak Bu, yang mana itu? Semua dosa. Dosa besar, dosa kecil. Apa yang membedakan dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar itu kalau hukumannya, ancamannya dari Allah itu besar pula. Nah, di dalam sebuah hadis
ada 7 dosa besar. Tapi dalam hadis lain, dalam ayat ada pula dosa besar. Dikelompokkan oleh ulama, ada bukunya tuh Pak Bu, balilah buku itu. 75 dosa besar. Kalau tahu 75 itu, mungkin ya jujur kita apa? Mungkin pastilah salah satu dari 75 itu ini sudah kita lakukan itu. Ya kan? Nah, 75. Kan itu perlu belajar kita nih. Jadi umat Islam itu supaya dia tidak melakukan dosa besar, dia harus belajar. Ini kan kelemahannya umat Islam, malas belajar Pak. Kok dari sikur atau tempat lain enggak? Sholat maghrib banyak Pak. Beko, habis sholat maghrib pulang keluar cici. Memang ada yang keperluan mendadak, tapi ada juga sekedar duduk di rumah gitu. Rumah main HP, buka Facebook, WA segala macam itu. Duduk di masjid kok. Selama duduk di dalam masjid ini diampuni dosa, gitu. Walaupun aku anggu gitu kan itu. Diampuni juga dosanya. Itulah keutamaannya majelis seperti ini. Kalau tidak berilmu, nah tentu akan ditabrak sana sini mungkin aturan Allah ini. Ada juga kadang-kadang mengatakan, oh riba itu tidak apa-apa. Mana kalau riba tidak apa-apa? Riba itu dosa besar itu. Riba itu. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Apa itu riba? Riba itu ada ya segala kullu qardin, setiap pinjaman, utang piutang yang menambah manfaat itu yang disebut dengan riba. Pinjam 10 balik sabalik. Itu riba namanya. Ada riba qardi, ya macam-macam riba itu macam. Asal lo ngecen itu riba itu ndak apa namanya, ndak haram itu. Ndak tahu, ndak berilmu, boleh. Dari semua dosa besar yang paling induknya itulah asyirku billah, mempersekutukan Allah. Jadi Bapak Ibu balik buku itu 75 dosa besar itu. Supaya apa? Supaya kita jangan terjebak di dalam melakukan dosa-dosa besar itu. Kemudian yang terakhir, kapan saatnya yang paling tepat kita untuk beristighfar? Ada waktunya. Cari waktunya yang paling bagus untuk istighfar. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqulu may yad'uni fastajib lahu wa may yas'alni fa'u'tihi wa may yastaghfirni fa'aghfir lahu. Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir dan Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan, barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku penuhi permintaannya, dan barang siapa yang memohon ampun padaku niscaya akan aku ampuni. Jadi kapan waktu yang paling istimewa untuk minta ampun itu? Itu sepertiga malam. Kata-kata turun ini bukan Allah yang turun. Allah itu tidak sama dengan kita. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, di tengah macam. Karena laisa kamitslihi syai'un. Lalu apa maksud Allah turun di sini? Maksudnya ampunan Allah itu turun itu pada sepertiga malam. Nah, itulah dulu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.